Masa kampanye pemilu 2024 telah dimulai sejak 28 November lalu dan akan berlangsung sampai 10 Februari 2024. Selain kampanye tatap muka langsung dengan calon pemilih dan pemasangan spanduk, baliho, dan poster di berbagai tempat, para peserta pemilu juga akan kampanye di media sosial. Kampanye di ruang digital inilah yang justru berpotensi membelah bangsa sehingga memerlukan pengawasan ketat guna mendukung pemilu 2024 damai. Dengan modal minim serta jangkauan yang bisa mencapai seluruh mata dan telinga di hampir seluruh pelosok negeri, media sosial telah menjadi alat kampanye paling ampuh saat ini. Semua peserta pemilu menggunakannya untuk menyampaikan visi dan misi yang mereka usung serta proyeksi citra yang ingin dibangun. Namun kehadiran media sosial seperti pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi sumber informasi dan komunikasi yang cepat, tapi di sisi lain juga bisa digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau hoaks untuk menjatuhkan lawan politik, bahkan memecah belah bangsa dengan ujaran kebencian yang dapat mendorong polarisasi. Oleh karena itu, untuk memastikan kampanye di ruang digital berlangsung dengan damai, Kominfo bersama Bawaslu dan Polri beberapa pekan lalu meluncurkan Desk Pengawasan Pemilu. Ketiga lembaga bersinergi untuk menangani konten negatif pemilu 2024 mulai dari pelaporan, penurunan konten, sampai proses hukum pidana. Ketika ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan berpotensi memecah belah Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tiga kelembagaan ini punya komitmen yang sama untuk dapat mengatasinya. Selain memiliki tupoksi masing-masing, ketiga lembaga juga akan melakukan monitoring atau pemantauan bersama di ruang digital. Jadi selain penegakan hukum, tentunya ketika kita menemukan akun-akun yang anonim, itu kita berkolaborasi dengan Kominfo dan itu sampai ke jajaran. Kita sudah sosialisasikan kemarin sampai ke wilayah jajaran Polda dan bahkan ke Polres pun sudah kita sampaikan untuk bisa secara langsung mengajukan aduan tersebut. Kerjasama ini diperlukan mengingat statistik isu hoaks pemilu pada bulan lalu meningkat 500% dalam waktu 4 bulan. Adapun Kominfo mencatat telah menemukan 161 jenis hoaks politik dari Januari 2023 sampai tanggal 7 Desember 2023. Sementara itu, hoaks pemilu pada kurun waktu Juli sampai November paling banyak ditemukan di Facebook, diikuti TikTok, YouTube, X atau dulu Twitter, dan Snake Video. Oleh karena itu, Kominfo juga bekerja sama dengan semua platform media sosial untuk mensosialisasikan kampanye damai dan juga penurunan atau take down konten negatif. Jadi kita kerjasama semua dengan platform, termasuk juga melakukan take down di platform-platform manakala memang dipandang bisa meresahkan dan melanggar perundang-undangan kampanye. Kita tiap hari, bahkan kami bahwa kita ada grupnya masing-masing, dengan Meta ada grupnya, dengan Google ada komunikasinya, dengan TikTok juga. Meskipun ada tren peningkatan jumlah hoaks pemilu yang beredar pada masa kampanye, Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan jumlah saat ini telah berkurang jauh dibanding pemilu 2019. Hal ini lantaran tidak ada awalan Pilkada 2017 yang menyebabkan politik identitas pada pemilu 2019, masa kampanye yang lebih singkat, dan tingkat literasi digital pemilih yang lebih baik, di mana masyarakat memiliki kesadaran untuk melaporkan konten negatif ke Kominfo melalui laman aduan konten.id. Selain itu, kinerja tiga mekanisme pemantauan yang diantaranya memanfaatkan teknologi AI atau kecerdasan buatan juga berperan menurunkan peredaran hoaks. Kita punya mesin yang kita sebut Automatic Identification System. Nah, jadi mesin ini bekerja secara otomatis mencari hoaks. Ya sudah kita ajarin lah, kira-kira begitu ya. Kita algoritmanya kita kombinasikan sedemikian rupa sehingga dia bisa mengidentifikasi hoax politik begitu. Nah, yang kedua patroli siber, ya cyber patrol ini manusia, ya orang, terdiri dari 3 tim yang bekerja memantau, memelototi media sosial selama 24 jam begitu. Kalau menemukan hoax tentu dia akan identifikasi. Nah, yang ketiga tadi yang saya sebutkan laporan dari masyarakat.
Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif di Indonesia Institute, Adinda Tenriangke Muhtar, pengawasan kampanye media sosial sangat penting untuk mencegah terulangnya polarisasi yang sebagaimana pernah terjadi pada pemilu 2019. Sebab apa yang terjadi di dunia maya bisa menyebar ke dunia nyata. Dan bahkan ini juga menyasar ke penyelenggara pemilu. Kan kita juga tahu ya, ada beberapa kasus yang menyasar KPU gitu, soal kontainer yang surat suaranya sudah dicoblos lah, yang ternyata itu adalah berita bohong. Jadi di satu sisi memang media sosial atau kampanyenya di media sosial memang gunakan begitu masif untuk mendapatkan suara atau melakukan kampanye. Di sisi lain yaitu kampanye yang sifatnya black campaign atau berita-berita yang bohong gitu ya, atau berdasarkan sara, diskriminasi dan sebagainya itu juga terjadi. Adinda menambahkan pengawasan media sosial harus diterapkan secara tegas, jelas dan berpihak pada penegakan hukum sehingga tidak menerapkan diskriminasi dan syarat konflik kepentingan. Tim Liputan CNN Indonesia.